Dalam dunia Pokemon, banyak spesies dipuji karena kelucuannya, yang seringkali membuat penggemar berfantasi bagaimana memiliki teman Pokemon di kehidupan nyata, dengan kemampuan yang menarik, desain yang menakjubkan, dan lebih dari 1000 pilihan untuk dipilih gitu. Rekan yang Pokemon tawarkan akan membuat penggemar yang suka banget gitu akan berbondong-bondong untuk menangkap teman Pokemon mereka itu sendiri. Namun bahkan jika Pokemon tiba-tiba muncul di dunia nyata, manusia harus menjauh dari beberapa spesies yang lebih jahat dan berbahaya. Karena tidak semua Pokemon imut itu hadir dengan cerita yang menggembirakan. Ada kalanya kita harus memahami latar belakang mereka agar tidak tertipu dengan tampilannya saja. Dan berikut beberapa Pokemon yang akan semakin ditakutkan untuk hadir di dunia nyata. Dan aku juga menyiapkan beberapa Fakemon pemanisnya. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Drifloon. Mirip balon kecil berwarna ungu dengan dua lengan seperti tali, Drifloon memulai debutnya di generasi keempat sebagai Pokemon bertipe Ghost dan juga Flying. Meskipun penampilannya sangat-sangat lucu dan tidak berbahaya ya kelihatannya, kisah gelap Drifloon mengatakan bahwa ia menculik anak-anak. Ia melayang tanpa tujuan dengan cerita rakyat lama menyebutnya sebagai papan penunjuk jalan bagi roh pengembara. Dan setiap anak yang secara tidak sengaja memegang salah satu tangannya karena mengira mereka sedang meraih tali balon biasa, mungkin akan terbang bersamanya untuk selamanya. Jika belum cukup, coba Fakemon bertipe Dark Flying ini juga muncul. Semua anak pasti nggak akan mau keluar malam. Versi Fakemon varian regional ini lebih kejam dengan pemburu malamnya. Gengar. Gengar berfungsi sebagai titik evolusi terakhir dari Gastly dan juga Haunter. Senyum nakal dan bentuknya yang gelap telah memungkinkan Gengar meroket dalam popularitas. Bahkan tidak peduli entry Pokédex-nya memperingatkan tentang sifatnya yang lebih jahat daripada penampilannya yang kelihatan imut banget. Gengar ini tetap saja disukai meskipun seram. Faktanya ia berkembang biak karena rasa takut, mencuri ke dalam bayangan seseorang dan kemudian berbaring menunggu untuk mencuri hidup mereka. Bahkan menyerap panas mereka sehingga orang tersebut gemetar tak terkendali karena kedinginan. Tapi Fakemon Gengar yang satu ini tidak hanya mencuri hidup satu orang, tapi hampir seisi bumi bisa diserapnya. Dengan mulut galaksi, jiwa manusia hilang ditelannya. Muk. Penggemar Pokemon akan dengan mudah mengenali Muk, salah satu Pokemon generasi pertama yang bertipe Poison dari Kanto Region yang menyerupai tumpukan lumpur hidup. Dikenal karena bau busuknya dan juga warna ungu dan juga tubuhnya yang sangat beracun. Muk tumbuh subur di lingkungan yang tercemar, di mana tanaman akan layu saat ia melewatinya. Tubuhnya yang busuk sangat-sangat menjijikkan dan juga kotor sehingga bahkan jejak kakinya mengandung racun, membuat lingkungannya sangat berbahaya bagi manusia dan juga Pokemon lainnya. Tapi Fakemon Muk dengan tipe Poison Ghost ini lebih menakutkan. Menyentuhnya saja membuat kulit meleleh dan juga menyisakan tulang saja. Ia memakan lelehan itu seperti es krim. Magcargo. Sebagai Pokemon bertipe Fire dan juga Rock dari generasi kedua, Magcargo tampak seperti siput berapi yang memiliki tubuh lava dan juga cangkang magma yang keras di punggungnya. Suhu tubuh Magcargo ini dapat mencapai 18.000 derajat Fahrenheit, membuatnya lebih panas dari matahari yang hanya 10.000 derajat Fahrenheit. Tingkat panas yang intens ini sebenarnya dapat mengakhiri dunia, membuat Magcargo sangat berbahaya pastinya, mampu membakar apapun di sekitarnya dan dapat melelehkan seluruh kerak bumi pastinya. Woilah pasti kiamat kan? Tapi bayangkan saja ia berevolusi lagi, apa nggak tambah panas coba? Contoh Fakemon evolusinya ini, panasnya 2 kali lipat dari suhu tubuh Magcargo. Yveltal. Yveltal merupakan salah satu puncak Pokemon dari Kalos Region, berkuasa sebagai Pokemon penghancur dan salah satu Pokemon legendary yang diperkenalkan di generasi ke-6. Ia memiliki penampilan burung atau apalah, pokoknya mencolok banget gitu. Sebagai Pokemon penghancur, ia dapat menyerap kekuatan hidup makhluk hidup di dekatnya dengan merentangkan sayapnya lebar-lebar. Dan saat mendekati akhir hidupnya, ia menyerap energi kehidupan dari segala hal sebelum berubah menjadi kepompong dalam siklus yang tidak pernah berakhir. Sangat tidak membantu untuk dunia Pokemon ya kan? Apalagi jika ada Mega Yveltal seperti Fakemon ini, pasti bakalan lebih kuat dan menghancurkan banget.
Tentacruel. Untuk banyak orang yang makan ikan atau mencari penghasilan dari mencari ikan, yakinlah Pokemon ubur-ubur ini akan jadi hama dan juga musuh abadi manusia di dunia nyata. Tentacruel adalah spesies yang sangat invasif di dunia Pokemon. Mereka muncul dan mengapung di sana dan bentuknya juga nggak yang keren banget, malah kelihatan serem juga dengan tampilan seperti ini. Faktanya semua Pokemon ikan menghilang dari laut yang ia tempati. Bayangkan ikan di lautan hilang karena Pokemon ini doang. Dan jika satu Tentacruel menyusahkan, bagaimana jika satu tersebut bisa melakukan Mega Evolution seperti Vekmon ini? Bukan saja tambah menyeramkan, tapi juga tambah menyusahkan. Electrode. Sebagai salah satu Pokemon asli, penggemar pasti mengenali Electrode tipe elektrik dan juga bentuk evolusi sebelumnya yaitu Voltorb. Namun baik Electrode maupun Voltorb memiliki kecenderungan yang sangat-sangat berbahaya untuk meledak saat disentuh doang. Mereka melakukan ini dengan mengumpulkan dan menyimpan sejumlah besar energi listrik di dalam tubuh mereka, yang kemudian meledak dan membuat Electrode mendapatkan julukan yang tepat, yaitu Bombal. Udah pasti nggak akan berani menyentuh Pokemon ini sembarangan deh. Apalagi jika ia memiliki Mega Evolution seperti Vekmon ini. Energinya jadi tubuh utama dan kulit Pokeballnya terbuka lebar, memperlihatkan listrik mengerikan di dalamnya yang siap menyetrum. Misdreavus. Misdreavus bergabung dengan jajaran dunia Pokemon sejak awal, masuk dengan daftar Pokemon generasi kedua dari daerah Johto, menyerupai kepala yang melayang dengan mata merah tajam dan juga rambut panjang bergelombang. Tentu ini ngeri banget. Faktanya Misdreavus senang menggigit dan juga menarik rambut orang dari belakang untuk mendapatkan reaksi. Tapi ketika Misdreavus berada pada saat terburuknya, Pokemon tipe Ghost ini mengejutkan orang di tengah malam, mengubah ketakutan mereka menjadi energi yang kemudian dikonsumsinya. Dan kalau ia muncul dengan bentuk seperti ini, apa nggak pingsan saat melihatnya? Ya beneran bentuknya kalau agak realistis jadi serem parah. Palosan. Secara keseluruhan, Palosan menyerupai istana pasir dengan 3 menara, lengkap dengan elemen kerang laut yang dekoratif dan sekop merah kecil yang mencuat dari menara paling tengahnya. Namun meskipun penampilannya tampak ceria gitu, kayak mainan ya kan, Palosan menyimpan kegemaran gelap untuk menyeret Pokemon yang lebih kecil dan mungkin bahkan anak-anak gitu, memasukkan mereka ke dalam tubuhnya yang berpasir. Setelah terperangkap di sana, Palosan menguras vitalitas mereka lalu menembakkan tulang-tulang di cekungan lengannya. Jika Palosan mungkin cuma bisa menelan anak-anak atau Pokemon kecil, coba bayangkan saja Mega Evolutionnya juga muncul seperti Vekmon ini. Lebih besar, lebih parah untuk menelan korbannya. Sudah pasti nggak pandang ukuran lagi deh. Froslass. Diperkenalkan pada generasi keempat, Froslass adalah Pokemon bertipe Ice dan juga Ghost yang didasarkan pada mitos rakyat Jepang tentang Yuki-onna. Entry Pokédex Froslass memperingatkan bahwa jika ia menemukan manusia yang disukainya atau yang good looking gitu, ia akan membekukannya dan membawa mereka kembali ke sarangnya dan memajang mereka sebagai hiasan. Apalagi jika punya Mega Evolution seperti Vekmon ini yang malah makin cantik, orang bodoh pasti bisa tergiur untuk mendekatinya. Dan itulah beberapa Pokemon yang semakin tidak diinginkan jika berada di dunia nyata. Tentu semua karena mereka tidak terlihat baik, apalagi dengan penampilan, penambahan evolusi, Mega Evolution atau bahkan varian regionalnya yang lebih berbahaya. Baiklah, sampai di sini video hari ini dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.